BRICS kini telah menjadi turning point kebangkitan negara-negara berkembang dalam upaya mengimbangi dominasi ekonomi dan politik negara-negara barat. Setelah lebih dari 1 dekade, BRICS mulai membuka diri menjadi BRICS Plus dengan anggota tambahan seperti Indonesia, Mesir, Ethiopia, Iran, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Mengapa keanggotaan BRICS penting untuk Indonesia? Pertama, tentu saja untuk perluasan perdagangan dengan pasar di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Hal ini penting untuk mengurangi ketergantungan pada mitra dagang tradisional seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa, sekaligus memperluas basis ekspor untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, Indonesia memperoleh akses ke Bank Pembangunan Baru atau NDB yang menawarkan akses pembiayaan berbiaya rendah untuk proyek infrastruktur skala besar seperti pembangunan pelabuhan, jalan raya, dan jalur kereta api. Investasi ini merupakan kunci untuk mencapai target pertumbuhan PDB Indonesia sebesar 8%, sebagaimana ditekankan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kolaborasi dengan negara-negara anggota BRICS membuka peluang transfer teknologi di bidang energi terbarukan, kecerdasan buatan, dan digitalisasi. Teknologi ini sangat penting untuk meningkatkan produktivitas sektor industri Indonesia dan memperkuat daya saingnya di pasar global. Sebagai anggota BRICS, Indonesia berada dalam posisi strategis untuk memperjuangkan kepentingan negara-negara berkembang. Dengan platform ini, Indonesia dapat memengaruhi kebijakan global yang mendukung perdagangan adil, akses teknologi, dan pembangunan berkelanjutan. Indonesia memiliki peluang membuka pasar ekspor komoditas utama seperti minyak sawit, batu bara, gas alam, dan karet dengan negara-negara BRICS dan dunia selatan umumnya. Langkah strategis Indonesia bergabung dengan negara-negara BRICS mendapat respon positif dari Amerika Serikat, di mana keputusan Indonesia bergabung dengan blok negara ekonomi berkembang BRICS yang beranggotakan Brazil, Rusia, India, Tiongkok, Afrika Selatan, Iran, Mesir, Ethiopia, dan Uni Emirat Arab dinilai sebagai upaya memiliki peran aktif dalam forum-forum global. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan bahwa Amerika Serikat relatif mendukung keputusan Indonesia ini. Amerika Serikat sendiri juga akan mengeluarkan pernyataan mendukung proses Indonesia menjadi anggota Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD. Keputusan Indonesia bergabung dengan BRICS sendiri telah melalui pertimbangan yang matang, di mana sebagai anggota BRICS, Indonesia memandang organisasi ini sebagai platform penting untuk memperkuat kerjasama perdagangan dengan negara-negara anggota dengan potensi besar yang bisa memberikan manfaat strategis bagi Indonesia. Fokus kolaborasi Indonesia dengan negara-negara BRICS yakni isu keamanan pangan dan energi, pemberantasan kemiskinan, kemajuan teknologi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Selain itu, Indonesia berkomitmen untuk memainkan peran besar dalam mengatasi berbagai permasalahan dunia melalui keanggotaan di BRICS. Indonesia telah resmi menjadi anggota penuh BRICS setelah sebelumnya berstatus sebagai negara mitra. BRICS adalah blok ekonomi bentukan Brazil, Rusia, India, dan Cina pada 2009. Kemudian pada 2010, Afrika Selatan ikut bergabung. Lantas, apa keuntungan Indonesia jadi anggota penuh BRICS? Kemenlu RI menilai keanggotaan Indonesia di BRICS bisa memperkuat kerjasama multilateral untuk tatanan global yang lebih inklusif dan berkeadilan. Selain itu, untuk memastikan suara dan aspirasi negara-negara belahan bumi selatan bisa terdengar dan terwakili dalam proses pengambilan keputusan global.
Kemudian yang kedua, masuknya Indonesia jadi anggota BRICS akan membuka peluang besar bagi RI untuk mendiversifikasi mitra dagang dan investasi. Hal ini dikatakan Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies Media Wahyudi Askar. Anggota BRICS mencakup negara-negara berkembang dengan ekonomi terbesar di Indonesia seperti China dan India yang saat ini pangsa pasarnya sekitar 40% di perekonomian global. Sehingga dengan terbukanya akses pasar yang besar ini, Indonesia berpeluang meningkatkan ekspor komoditas seperti minyak kelapa sawit, batu bara, dan produk manufaktur. Dengan akses pasar ekspor ke anggota BRICS, maka Indonesia dapat mencari pasar alternatif sehingga mengurangi ketergantungan terhadap Amerika Serikat dan mata uangnya. Tak hanya AS, Indonesia juga bisa lepas dari pasar Uni Eropa yang belakangan terlibat perselisihan dalam perdagangan global dengan Indonesia. Keanggotaan ini juga menjadi peluang besar untuk mendorong perekonomian nasional, memperkuat fundamental ekonomi, mendorong inovasi, dan menciptakan lapangan kerja baru. Seperti yang dikatakan Ketum Kadin Arsyad Rashid, keanggotaan Indonesia dalam BRICS dapat membawa Indonesia tumbuh ke level selanjutnya. Selain itu, Indonesia juga dapat menarik investasi besar dalam sektor energi, manufaktur, dan teknologi. Namun, keanggotaan di BRICS juga membawa tantangan. Persaingan geopolitik antara kekuatan global dapat memengaruhi stabilitas blok ini, sementara Indonesia harus memastikan bahwa posisinya dalam aliansi ini tetap independen dan sejalan dengan kepentingan nasionalnya. Keanggotaan Indonesia di BRICS mencerminkan langkah strategis untuk mengokohkan posisinya sebagai pemain utama di panggung global. Dengan memanfaatkan peluang ekonomi dan geopolitik yang ditawarkan, Indonesia dapat mempercepat pertumbuhan ekonominya, memperkuat daya saing, dan menjadi katalisator perubahan di Global South. Namun, keberhasilan langkah ini akan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah untuk melaksanakan reformasi struktural yang dibutuhkan, mengelola hubungan diplomatik yang kompleks, dan memastikan manfaat keanggotaan BRICS dirasakan oleh masyarakat luas. Sebagai negara dengan potensi besar, Indonesia kini berada di jalur yang tepat untuk memimpin transformasi tatanan global menuju keseimbangan yang lebih adil.